Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, staf promosi kesehatan Puskesmas Putih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang stunting. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan di sini maksudnya adalah dimulai dari pada masa ibu hamil sampai dengan anaknya berusia 2 tahun. Jadi, stunting itu disebabkan oleh berbagai aspek. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi pada masa kehamilan dan pada masa setelah melahirkan. Yang kedua, pola asuh dari orang tua. Yang ketiga, kurangnya asupan gizi yang baik pada anak atau asupan gizi yang kurang. Misalnya anak kurang mengkonsumsi makanan buah, kurang mengkonsumsi makanan sayur, kurang mengkonsumsi makanan protein hewani lainnya. Yang ketiga, keadaan sanitasi lingkungan yang buruk. Semisal dalam suatu keluarga masih BAB di sembarangan, BAB di hutan, BAB di kebun, dan keadaan sekitar lingkungan sekitar rumah yang kotor. Apakah stunting bisa dicegah? Tenang, stunting bisa dicegah. Jadi kita mencegah stunting itu dimulai daripada masa kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Pada persiapan yang pertama, persiapan sebelum hamil, yaitu selalu melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan usia subur. Mencukupi asupan gizi yang baik pada pasangan usia subur. Yang kedua, pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan, si ibu harus memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali ke bidan desa atau ke puskesmas. Yang kedua, makan makanan yang bergizi pada masa kehamilan. Yang ketiga, pemberian tablet FE. Jadi, waktu bidan nasi memberikan tablet FE pada ibu hamil, harap diminum ya ibu-ibu, jangan hanya disimpan di rumah. Dan selanjutnya yaitu pada masa persalinan, nifas, dan menyusui. Yaitu yang pertama, persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan, Bu ya. Jangan di rumah atau di dukun. Kenapa? Karena kita nggak tahu alat-alat yang digunakan oleh dukun itu alat steril atau tidak. Terus apabila terjadi pendarahan, apakah si dukun nanti bisa mengatasinya? Kalau di tenaga kesehatan atau di Paniankes bisa langsung melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan akurat. Dan jika emang tidak bisa dilakukan pertolongan di puskesmas, maka akan segera dilakukan rujukan sehingga si ibu hamil lebih aman. Yang selanjutnya yaitu pelayanan KB pasca persalinan. Jadi ibu-ibu setelah persalinan pasang KB ya Bu, takutnya nanti kebobolan. Nah, setelah berfungsi KB di sini untuk mengkasih jarak antara anak yang sudah lahir dengan adik yang akan datang. Nah, yang selanjutnya yaitu nutrisi ibu selama menyusui. Jadi selama ibu menyusui, ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya air susu ibu lancar dan banyak dan cukup untuk si bayi. Nah, untuk pencegahan selanjutnya yaitu pada bayi dan balita, yaitu dengan melakukan yang pertama IMD, inisiasi menyusui dini. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pada anak. Di sini 6 bulan ya Bu. Jadi selama 6 bulan anak jangan dikasih makanan lain selain ASI karena sistem pencernaan anak belum mampu untuk mencerna makanan selain ASI. Selain itu juga Bu, kenapa harus ASI? ASI merupakan nutrisi yang lengkap dan bergizi untuk si anak. Setelah 6 bulan, anak dikasih ASI didampingi dengan MPASI. MPASI-nya divariasiin Bu. Misalnya hari ini makanan buah, sayur, lauknya telur, besok lauknya daging. Nah, tergantung kreasi ibu supaya anaknya rajin makan dan nutrisi asupan gizinya terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pemantauan tumbuh kembang anak. Jadi ingat Bu ya, setiap bulan ibu harus melakukan pemantauan ke posyandu yang terdekat yang ada di desa-desa itu. Jadi pencegahan selanjutnya dari lingkungan ya Bu. Jagalah sanitasi lingkungan dengan baik. Jangan BAB sembarangan dan BAB di zaman yang sehat. Rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun
setelah melakukan aktivitas, sebelum memberi anak makan, setelah BAB dan sesudah BAB. Menggunakan sabun ya Bu, jangan lupa. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja pencegahan stunting dan penyebab stunting yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.